Apa itu uang kripto? Cryptocurrency adalah nama lain dari uang kripto. Mata uang kripto adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran dengan menggunakan kriptografi. Kriptografi yang kuat berguna untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Mata uang kripto ada berbagai jenis, yaitu Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Stellar, Dogecoin, Cardano, EOS, dan Tron. Kalau uang digital biasanya disimpan dalam e-wallet, untuk uang kripto disimpan dalam blockchain. Oke, selamat sore. Kita dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Magelang. Kali ini kita mau ngebahas tentang isu yang lagi marak dibahas, di mana itu adanya keseimbangan ekonominya, yaitu munculnya mata uang digital. Jadi baik diterbitkan oleh bank sentral atau institusi dan maupun yang definisi seperti cryptocurrency. Jadi di berbagai negara mata uang digital itu dipandang sebagai inovasi yang finansial dan juga berpotensi bisa mengubah sistem pembayaran digital bahasa. Namun di sisi lain ada juga yang melindungi mahensat itu di mana inovasi, stabilitas ekonomi, serta masih dengan sistem keuangan internasional yang tidak menjamin tentang keamanan data kita oleh nasional. Oleh karena itu, debat pada sore hari ini kita akan bahas tentang mata uang digital atau CBDC dan juga cryptocurrency yang menggunakan stabilitas perekonomian global. Oke, yang pertama itu adalah dari CBDC yang meningkatkan transparansi dan mengurangi kejahatan finansial. CBDC dapat dilacak oleh Bank Sentral, mengurangi pencucian uang atau money laundering, korupsi, dan transaksi ilegal. Sistemnya tidak yang menjadi lebih aman dan efisiensi. Jadi komunis keuangan itu stabil dikatakan transparansi tidak meningkatkan, terus juga menjaga keterangan. Tapi kalau saya kalau seperti posisi itu hal dan mulai masih dari keamanan yang ini pelanggan itu yang gitu. Dapat kalau misalnya ada kejahatan cyber, coba dari sistem cyber sendiri dia saya nggak ada jaminan ya kalau kejahatan cyber itu bisa ganti rugi gitu. Jadi menurut saya malah kayak Transparansi itu yang termobilisasi. Jadi yang kita tahu ini sekarang ada lawyer, ada desa, ya, dan juga dibuat akses ke lainnya. Jadi kita kan selama ini mengadakan Spotify, Netflix. Jadi kita tuh bisa beli saham cryptocurrency-nya Spotify, ada Google, Amazon. Jadi kan kita juga tahu hal-hal itu doang. Jadi di cryptocurrency itu ada tuh. Jadi kita bisa punya juga poin-poin tersebut. Tapi kan resiko kejahatan digital tuh tidak dilakukan meningkat, dan karena ribuan, terus juga ransomware, penyebaran virus, lalu ada pencurian digital. Sistem keamanan cyber dunia kan buat saat ini ya namanya ini kan baru muncul, belum cukup tangguh kalau menurut saya tuh buat menghadapi serangan ini. Ya serangan cyber itu kalau kayak gitu gimana ya? Iya. Solusinya Itu di sini kita ada menerapkan inklusi namanya. Inklusi keuangan meningkat. Setelah itu orang bisa membuka rekening tanpa bank, melakukan transaksi digital melalui crypto wallet. Negara berkembang seperti India, terus Nigeria, dan Filipina telah terbantu oleh aset digital untuk implementasinya. saya sih agak sedikit kurang Serap gitu serap ya. lah kalau misalkan dari sini, cuman memang nggak semua pernyataan yang dia buat itu
bohong. Yang pasti ya ada benernya juga walaupun lebih banyak kontroversinya. Nah, pandangan saya pribadi tentang cryptocurrency atau CNBC gitu, kalau untuk CNBC-nya kayak buat karena kita depannya mau dibikin rupiah yang selama tujuannya adalah baik untuk meningkatkan kestabilitasan ekonomi dan mempercepat perputaran ekonomi. Nah itu sih sebenarnya saya nggak ada masalah juga kalau harus perlu banyak kajian lagi nih dari pemerintah. Iya, karena kan nggak sembarangan ya. Kan kali saat kita belajar aja deh dari semuanya waktu pas konvensi dan digitalisasi segala macam. Nah, apalagi ini kan wah terus cryptocurrency itu menurut saya kurang setuju itu ya karena tadi kan untuk kredit itu karena ya kalau misalkan untuk kualitas yang itu masyarakat kan pasti bakal tergiur ya dengan pendapatannya itu kok bisa sesingkat itu bisa tinggi gitu ya, ini itu akan terus terjadi dan akan pastinya kalau nggak diawasi dengan benar terus diberikan edukasi pengetahuan seminar yang pas yang tetap gitu ya terus untuk teknologi tentunya kan saya gunakan dengan seperti kayak zaman tadi jadi kalau untuk CFC saya untuk currency mungkin tapi harus kajian ya pendapatannya sih ya. Kalau untuk cryptocurrency saya kurang setuju untuk lebih baik ya saya dari itu kita saya suka kayak Nas properti itu yang jelas gitu. Paling itu aja sih kalau dari pendapat saya. Saya setuju sama perkataan Bang Bara. Terlebih kemarin tuh ada kasus peretasan besar. Ada platform exchange seperti FTX sama Binance gitu. Itu kan menunjukkan bahwa risiko keamanan itu masih mengancam stabilitas pasar. Walaupun kita udah mencoba untuk mengembangkan keamanan di platform tersebut. Kita sebagai Dipro kami ingin menegaskan kembali bahwa kemunculan CBDC itu dan juga cryptocurrency bukan hanya sekedar merupakan juga seperti global, tapi tonggak penting dalam evolusi di mana sistem keuangan digital ini bergerak menuju digitalisasi penuh dan juga negara manapun masyarakat tidak terus bergantung pada mekanisme keuangan atau tradisional. Bakat laut keuangan kita pasti akan lebih berkembang karena CBDC menawarkan solusi yang terukur, aman, dan juga langsung berada pada pengawasan bank sentral. Jadi stabilitas moneter dan efisiensi pembayaran, guarantee super, jadi praktis. Sementara itu, cryptocurrency juga membuka ruang untuk inovasi seperti kebutuhan industri baru, peluang ekonomi yang belum ada mungkin pada berbagai dari pemerintah aku sedikit paham contohnya kayak SNY ya terus katanya gitu di Indonesia itu kan kalau nggak salah dia punya regulasi juga kan sama jadi gimana yang saya perlu ngalamin sekarang kayak sekarang cryptocurrency itu kan dia itu volatilitas ya istilahnya. Itu kan tinggi banget ya hari dalam beberapa hari aja dia bisa naik turunnya itu 20-30% sedikit dan itu kan sangat riskan ya saya kalau misalkan kita transaksi atau membeli gitu kan itu ya kali itu sih yang membuat saya jadi kayak atau kurang sekelas Bitcoin ini kalau misalkan jatuhnya ya kayak yang udah kan kayak sama ya itu kan ya oke dibilang dia trader dia dapat dari kripto banyak ternyata kan afiliator oke gitu kalian kayak gimana dari terlepas dari kasusnya Dodi Salmanan ya kita tahu lah untuk artis yang saat ini lagi viral tuh Ferry Irwandi. Nah dia kan juga main kripto juga tuh yang awalnya modal 20 juta terus jadi ratusan juta terus dia audit lagi bahkan sekarang saldonya itu portofolionya hampir 1 ya kan. Nah jadi selain itu pengiriman uang ke nasional itu juga nggak lama sudah cuma beberapa gitu kalau sekarang itu cuma 2-5 detik lah. transaksinya lebih cepat ya Lebih cepat banget ya terus juga dari biaya transfer jauh lebih rendah yang dipakai saat ini. Nah, kan ya, kalau misalkan seperti itu, pasti ada kelemahan kan ya. Namanya gangguan pada ekonomi itu kan pasti ada. Perpindahan dana besar gitu kan, itu kan bisa melemahkan bank komersial itu yang vital, yang udah kita benarin.
di kehidupan gitu. Terus juga bagi likuiditas dan penyaluran kredit dalam perekonomian tuh berpotensi menimbulkan bintang finansial yang menyebabkan ekonomi di negara kita itu tidak stabil. Oh enggak mas, sanggahan saya adalah volatilitas kripto menurunkan seiring adopsi institusi besar dan regulasinya. Privasi CBDC dapat dilindungi dengan kebijakan key-rate privasi seperti yang diterapkan di China tuh. Waktu itu mah ya tuh teknologi blockchain juga justru lebih aman karena tidak bisa dimodifikasi. Selanjutnya adalah bank komersial tetap berperan dalam menyalurkan kredit dan layanan keuangan lainnya. Tapi kan tiap negara tuh ada regulasinya yang berbeda ya. Itu kan negara justru bakal menimbulkan ketidakpastian ya, terus juga hambatan bagi perkembangan mata uang digital secara global. Jadi di beberapa negara sekarang ini udah berjalan, contohnya di CNC atau digital yuan yang rasanya ada di China. Di sana itu sudah menggunakan makro model atau kalau baca yang merupakan tadi dari pemerintah, jadi kita juga ada contoh lagi dari Indonesia yaitu digital Google, di mana kebutuhan domestik dan dagangan internasional itu mereka menyiapkan. Lalu juga ada lagi dari Bahama yaitu digital dolar atau san dolar. Sana juga CBDC sudah diresmi diluncurkan pada tahun 2020 ya, 2020 ya. Juga di sana tuh mempermudah dan juga akses keuangan dari mulai digital kecil tuh bisa terakses. Lalu ada juga dari India atau EOS terkenal digital bank, itu lagi dicoba transaksi wholesale-nya di mana di sana itu menjadikan signifikan yang akan bisa di dunia saat ini. Terus juga dari cryptocurrency yang kita tahu ya, itu ada beberapa contoh yang terkenal dan terkenal, mana si siapa yang katanya jangan tidur siang itu. Oh ya, Timothy Ronald. Timothy Ronald. Dia tuh dia memprediksi, katanya pakai analisis dia ya, bukan sembarang prediksi. Dia menganalisa bahwa cryptocurrency terutama Bitcoin ini bukan ajakan ya, bukan ajakan. Jadi di mana Bitcoin itu pada tahun 2020 dia akan mengalami kenaikan signifikan. Ya, mana yang harga kita tahu di 2023-2022 itu cryptocurrency itu ada di harga 1 miliar atau di bawah 1 miliar. Khususnya Bitcoin itu. Ya, khususnya Bitcoin ini yang lagi viral secara di mana Bitcoin nanti bakal jadi pembayaran secara digital. Sekarang aja Bitcoin ini sambil 1,8 T kalau dia lagi seperti apa? Ya, dolar lagi ada US koneksi ya, tapi nggak lama kan seminggu doang tuh kalau dari Bitcoin itu dari 1,3 sekarang 1,5 ya, dan namanya itu sama. kami juga percaya bahwa transformasi digital ini akan memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang selama ini terpikirkan dari sistem perbankan konvensional. Dengan biaya transaksi yang lebih rendah dan transparansi yang tinggi, serta potensi integritas dengan berbagai sektor industri, keuangan digital mampu menciptakan ekosistem ekonomi global yang lebih dinamis dan berdaya saing. Semua keuntungan ini akan sulit tercapai jika kita hanya berpegang pada sistem lama tanpa berani mengambil langkah maju. Jadi di sini kita debat itu bukan apa, bukan untuk saling menjatuhkan Ya, jadi pastilah itu. ya, jadi di sini Sama-sama kita mencari solusi betul, dimana baik-baiknya mau CBDC maupun cryptocurrency memiliki potensi yang besar, namun juga menuntut kebijakan yang matang, di mana literasi keuangan yang memadai dan juga kesiapan infrastruktur. Akhir kata, keputusan mengenai bagaimana dunia mengadopsi teknologi keuangan digital akan sangat menentukan arah perekonomian global kita, di mana di masa depan nanti kita bisa sama-sama berjuang, sama-sama menyatukan
akhir kata, semoga perdebatan hari ini dapat menjadi kontribusi yang penting dalam memahami isu ini secara lebih krisis dan juga komprehensif. Saya Dimas dan juga Aldi. Saya Barat. Jangan lupa, terima kasih untuk waktunya pada sore hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.